Di depan rumah itu? Belum. Nah, kalau memang nggak, ya maksudnya kalau kita sih tidak memaksa untuk membuktikannya. Maksudnya kalau Tabayunnya di sini bagaimana Gus? Ketemu sama dia? Tunggu sekarang. Oh, jangan sekarang dia lagi ada job lain kali Gus. Dia ada syuting lain takutnya. Ya kan? Wih, kayaknya ada yang lagi di Jakarta nih. Katanya mau pembuktian. Ini tempat udah gue sediain nih. Tinggal langsung aja kontak ke gue dong. Masa nggak ada kontak-kontakan sama sekali tapi ngakunya mau pembuktian? Ayolah, kalau emang berani kontak gue. Akses gue kan udah banyak. Kemarin udah teleponan juga dong. Masa nggak berani kontak gue buat pembuktian? Tapi keluar-keluarnya mau pembuktian. Jauh. Nah, kemarin masih ramai ya, viral tentang perdukunan yang dibongkar sama sulap merah dengan ilmu merahnya ya. Jadi yang katanya ada ilmu merah dan ada katanya ilmu putih, dan saya itu apa sih? Hitam putih. Nah, warna-warni kita ya. Oke, kita akan tunjukkan salah satu trik yang pernah dilakukan sama pesulap merah guys ya, dengan tisu terbakar ya. Katanya sih kalau ilmu dukun itu namanya apa coy? Ulu geni. Saya udah menyiapkan bahannya nih, piring dan tisu ya. Oke. Kaliwat. Dan kok tahu dia sudah tahu belum? Belum tahu. Oke, saya akan coba. Saya akan masukkan tisu ini ke dalam piring ya. Ini harusnya beberapa detik. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Nggak nyala coy. Wah, ini nggak nyala coy. Ini kebanyakan alat ya coy. Oke, ntar kita coba lagi ya. Cuman ini doang coy. Oke. Berat ternyata ini, jinnya berat di sini ya. Ini banyak penghuninya, gagal ini coy. Bukan gue. Bejakeun di Tulus. Kamu jak apa lurahnya? Pak Kades. Pak Kades gagal coy. Udah ketawa mulu lihat muka lu si Gus. Udah ketawa mulu lihat muka lu. Gak apa-apa dong, berarti aku membawa kebahagiaan buat orang banyak ya kan ya Gus? Tapi masalahnya maaf nih Gus ya, emangnya ada dendam pribadi sampai harus buka-buka apa namanya tuh yang tadi tuh trik-trik begitu di depan umum? Ya tanggapan Gus gimana tadi ngelihat itu salah? Itu kan memang dia nggak sebut nama tapi tertuju lah kepada oknum gitu. Gimana? Iya. Sebenarnya saya sama... Kemarin dia datang sini dia Gus, kemarin. Makanya kita undang Gus. Iya. Gimana menurut Gus? Ini jawab. Tapi Gus, itu menurut saya Gus, apa jawabnya Gus? Iya. Iya, sebenarnya saya sama beliau itu sama sekali nggak ada masalah ya. Saya pun juga sama sekali nggak kenal sama beliau. Tapi saya anggap apa yang beliau lakukan itu sangat baik sih. Sangat baik karena membongkar praktek-praktek perdukunan ya. Perdukunan yang merugikan masyarakat tentunya. Karena saya sendiri juga sama. Saya juga mendatangi dukun-dukun santet yang merugikan masyarakat. Terkhusus kayak dukun pengganda uang gitu. Karena itu nggak ada. Terus dukun yang cabul dan sebagainya. Cuman masalahnya hanya satu saja sih, ketika beliau memberikan edukasi itu menyebutkan nama seseorang. Menurut saya kalau edukasi itu tidak menyebutkan nama orang, kalau menyebutkan nama orang itu sudah sama dengan menjatuhkan, atau ketika menuduh maka harus juga membuktikan kan begitu. Dia jadi menyebut nama siapa? Di video itu beliau menyebutkan nama saya. Dia sebut dengan jelas. Kan ada videonya. Jadi dari perkataan beliau lah akhirnya memancing reaksi dari saya untuk ayo kalau kamu menuduh saya maka kamu harus bisa membuktikan itu. Dan ketika
saya undang beliau ke tempat saya, itu pun juga saya sudah mencoba untuk memanggil beliau masuk karena waktu itu saya sedang ada ruqyah ya. Aku lihat tuh Gus sedikit videonya, dia kan datang, tapi nggak sampai masuk ke dalam kan Gus? Enggak. Jadi ketika itu saya sedang ada ruqyah bersama dengan saudara-saudara saya, ada pasien-pasien saya. Ketika saya sedang ruqyah, ada salah satu santri saya yang datang menyampaikan, "Bah, itu ada tamu dari Jakarta, siapa?" kan begitu. Pesulap merah. Kalau begitu, monggo persilakan beliau masuk kan begitu. Terus beliau datang lagi ke saya, santri saya itu menyatakan, beliau nggak mau masuk bah, tapi panjenengan yang disuruh keluar. Nah karena waktu itu saya sedang melakukan ruqyah, maka saya nggak bisa keluar. Saya bilang tunggu dulu, kalau saya nanti keluar nanti bagaimana pasien saya begitu. Akhirnya setelah sekian lama saya keluar. Tetapi ketika saya keluar, di luar sudah ada keributan dari pengacara dan dari kepala desa. Itu udah rame-rame, itu pengacara Gus itu? Iya, pengacara saya. Terus tapi ketika saya di luar pun juga saya sudah mencoba untuk meminta izin kepala desa. Saya bilang saya ingin ngobrol dulu dong sama Marcel begitu. Tapi dihalangi. Terus akhirnya saya bisa bicara sama beliau. Terus saya bilang begini, Mas Marcel, ayo masuk ke dalam gitu. Kalau mau ada pembuktian, kita tentukan waktunya atau kita datangi orang yang terkena santet begitu. Karena ketika kita mau membuktikan santet tentu harus kepada orang yang terkena santet seperti itu. Tapi ketika itu beliau buru-buru pulang begitu dengan alasan sudah terjadi keributan itu. Saya lihat tuh video untuk keributan. Tapi jadi urusannya sampai sekarang bagaimana nih urusan Gus sama pesulap merah nih? Iya, karena saya sudah mencoba untuk berkali-kali bertabayun ya ke beliau. Ayo kalau mau pembuktian kita buktikan di Padepokan atau di luar Padepokan kan begitu. Saya Jadi Gus menjawab. siap untuk membuktikan itu siap? Siap saya membuktikan itu. Saya sudah mengundang beliau. Oke. Gimana kalau dibuktikannya di sini, Gus? Kan nggak ada pesulap merahnya. Mau Iya ngapain? nanti kapan diundang lagi maksudnya? Bareng Gus. Iya. Gus berkenan nggak kalau misalnya ini kan tabayunnya Iya. nanti si pesulap merah kita undang lagi dihadirkan bareng sama Iya, sama Gus Samsudin. Iya. Kemarin kan dia datang sendiri. Iya. Gus datang sendiri. Kalau siap nggak nih tim? Kalau misalnya Gus bersedia aja, kita di sini sekalian kan biar selesai masalahnya. Bagaimana Gus? Iya. Gus. Saya jelaskan sedikit ya, Ya. sedikit. Beliau ini kan backgroundnya adalah seorang pesulap Ya. yang biasa menggunakan trik atau hiburan kan begitu biasanya. Nah, ketika beliau ilmunya dari pesulap, tentunya yang digunakan adalah akal pikiran, sains begitu. Sedangkan saya yang saya gunakan adalah al-hikmah atau Al-Quran. Di situ sebenarnya sudah ada perbedaannya dari ilmu sains, pikiran, dan ilmu ghaibiyah. Karena kalau ilmu ghaibiyah itu sebenarnya diimani atau dipercaya, bukan untuk dicoba-cobakan begitu. Kalau gini Mak Gus. Siap. Berarti Gus yang terakhir belum ketemu lagi sama dia terakhir tuh yang Belum. di depan rumah itu? Belum. Nah kalau memang nggak, ya maksudnya kalau kita sih tidak memaksa untuk membuktikannya, maksudnya kalau tabayunnya di Iya. sini bagaimana Gus? Ketemu sama Saya dia? tunggu sekarang. Oh, jangan sekarang dia lagi ada job lain kali Gus. Dia ada sisi lain takutnya. Jangan ketemu. Ya ini aja boleh berbicara, berdiskusi gitu. Iya. Ini kan sudah menjadi apa ya, orang-orang kan sudah banyak yang menunggu gitu. Siap, Gus. siap. Kita juga nggak bukan. Kapan dia ngomong? Lu diam. Jalan aman. Biar selesai masalahnya bagaimana Gus? Ini Iya. Gus. Saya jelaskan sedikit ya, Ya. sedikit. Beliau